Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada chapter 956, dalam sidang referee di Tanah Satsuchi Marijoa, hasil yang paling mencengangkan salah satunya adalah dihapuskannya sistem Shichibukai. Perlu diketahui, Shichibukai merupakan satu dari 3 kekuatan besar dunia yang menjaga keseimbangan bersama dengan para Yonko dan Angkatan Laut. Para bajak laut ini kini mulai diburu sebelum mereka bersembunyi atau melarikan diri. Meskipun begitu, para bajak laut hebat ini merupakan andalan pemerintah dunia untuk situasi tertentu. Seperti misalnya perang menghadapi Whitebird di Marineford. Nah, dari seluruh Shichibukai yang tercatat, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan bukanlah seorang bajak laut sembarangan. Namun ada beberapa dari mereka yang tak pantas menjadi Shichibukai atau bisa dikatakan sangat lemah. Misalnya saja Lord Buggy yang kekuatannya sangat luar biasa. Nah, maka dari itu Anime Zone akan merangkum urutan kekuatan Shichibukai dari yang terlemah sampai yang terkuat. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Buggy the Clown merupakan musuh Luffy pada awal karirnya sebagai bajak laut menuju Grand Line. Pada masa lalu, ia pernah menjadi kru dari kelompok Raja Bajak Laut Goldie Roger bersama dengan Shanks. Buggy bisa masuk ke dalam kelompok Shichibukai karena rangkaian kebetulan dan keberuntungannya yang sangat tinggi. Jadi dari segi kekuatan, ia memang jauh di bawah yang lain. Ia mungkin bisa unggul karena keberuntungannya itu, tapi jangan harap ia bisa berbuat banyak dalam pertarungan. Dalam movie Stampede saja, ia hanya menjadi karakter pembuat komedi. Gekko Moria. Gekko Moria pada awalnya ditampilkan sangat kuat sebelum akhirnya dikalahkan Luffy dengan mudah di Thrill Bark. Meski pada saat itu sudah merubah wujud dirinya sebagai Shadow Asgard. Setelah itu kekuatannya benar-benar terasa lemah ketika dipermalukan oleh Jinbei di perang Marineford. Ia juga dengan mudah dikalahkan oleh Doflamingo dan hampir tewas karena kekuatan mereka yang tak sebanding. Meski pernah berduel dengan Kaido, rasanya Moria hanya mengalami kekalahan memalukan saat itu. Beberapa chapter lalu, ia pergi ke markas seorang Yonko sendirian untuk mengambil kembali anak buahnya yang diculik oleh Kurihige. Di hadapan Teach, Moria hanya seperti serangga kecil yang dapat dikalahkan dengan mudah. Sebelum kehadiran Buggy di Shichibukai, Moria benar-benar terasa sebagai Shichibukai yang terlemah di One Piece. Crocodile. Sebelum Luffy mengalahkannya, Crocodile merupakan orang yang ditakuti karena kekuatannya yang mengerikan. Ia menjadi penguasa di Alabasta dan dianggap sebagai pahlawan karena status Shichibukainya. Namun semua skenario buruknya terbongkar saat Luffy mengalahkannya dalam duel hidup mati di Alabasta. Crocodile berada di peringkat ini karena satu faktor, yaitu dirinya tak pernah terlihat menggunakan haki meskipun setelah time skip. Bahkan dalam movie Stampede pun, Crocodile tak menunjukkan tanda-tanda sebagai pengguna haki. Meski begitu, kekuatan dari Tsunasonomi miliknya benar-benar berbahaya. Dengan kemampuannya tersebut, orang yang disentuh dengan tangannya dapat mengering seolah-olah zat air dalam tubuhnya terhisap. Trafalgar di Waterloo. Lau memang memiliki kekuatan yang luar biasa berkat kemampuan buah iblis OP-OP Nomi miliknya. Namun ketika berhadapan dengan musuh yang berada di level yang lebih tinggi darinya, ia tak mampu berbuat banyak. Seperti saat melawan Doflamingo di Dressrosa, Lau hanya bisa mengandalkan kemampuan OP-OP Nomi dan kecerdasan saja. Namun untuk level haki, Doflamingo jauh unggul darinya. Sepertinya Lau sudah tepat beraliansi dengan Luffy yang memiliki kekuatan dan tekad yang sangat besar. Jadi ia bisa memanfaatkan Luffy secara fisik dan mengkombinasikan kecerdasannya dalam pertempuran. Boa Hancock.
Statusnya sebagai Ratu Bajak Laut sebenarnya sudah membuktikan bahwa ia merupakan petarung yang kuat. Hancock adalah salah satu karakter yang diperlihatkan dapat menguasai ketiga jenis haki, di mana tak banyak orang yang memilikinya. Selain itu, kemampuan buah Meru Nomi miliknya ditambah kecantikan yang luar biasa juga menjadi andalannya. Sedikit saja terpikat maka Hancock bisa merubah musuh-musuhnya menjadi batu. Walau begitu, ia sepertinya berada di level yang lebih rendah dibandingkan Shichibukai lain yang tangguh seperti Jinbei dan Kuma. Namun, sebagai Ratu Amazon Lily, Hancock adalah karakter yang kuat di antara penduduk suku Kuja lainnya. Ini merupakan prestasi tersendiri mengingat seluruh pasukan suku Kuja merupakan petarung yang dapat menggunakan haki. Jinbei. Sebagai seorang manusia ikan, Jinbei ini sangat kuat. Bahkan bisa dibilang saat ini ia adalah manusia ikan terkuat di antara yang lainnya. Kemampuannya ini dibuktikan dengan mampu bertarung seimbang dengan Porgas di Ace selama berhari-hari, di mana pada saat itu Ace merupakan seorang rock yang sangat terkenal dan kuat berkat kemampuan buah iblis logia Meru Nomi miliknya. Jinbei juga sempat mempermalukan Gekko Moria di Marineford yang merupakan seorang Shichibukai juga. Selain itu, Jinbei juga sempat mementalkan Big Mom dengan Kyojin karatenya pada saat ia dan kawan-kawan kabur dari kejaran kelompok Big Mom. Yang lebih spesial lagi adalah sebagai seorang manusia ikan, ia akan unggul dari para pengguna buah iblis yang kelemahan mereka adalah lautan. Dalam pertarungan laut, Jinbei bisa saja mengalahkan mereka semua dengan menenggelamkan kapal tersebut. Bartholomew Kuma. Sosok tangguh satu ini merupakan salah satu petinggi di pasukan revolusioner pimpinan Monkey D. Dragon. Ia sepertinya sangat menguasai kemampuan buah iblis Nikyu Nomi miliknya. Hal itu ditunjukkan dengan tak berdayanya Luffy dan kawan-kawan menghadapi Kuma saat di Trill Bug maupun di Sao Baudi. Tubuhnya pun sudah dimodifikasi sehingga sangat sulit untuk menyerangnya tanpa bantuan haki. Sayangnya, Kuma saat ini telah berubah sepenuhnya menjadi pasifista, yaitu senjata manusia dengan daya hancur yang luar biasa kreasi Dr. Vegapunk. Terakhir terlihat, Kuma tidak melawan meski dirinya sudah dijadikan budak oleh Tenryubito. Edward Weevil. Weevil mengejutkan dunia dengan mengaku sebagai anak kandung dari Whitebird. Ia melakukan penghancuran di berbagai tempat dan menguasai berbagai daerah kuasa milik Whitebird. Kuatannya yang sangat berbahaya, bahkan kekuatan fisiknya dikatakan seperti Whitebird pada usia muda. Meski belum ditunjukkan sepenuhnya, kekuatan Weevil ini berpotensi menjadi sangat luar biasa. Don Quixote Doflamingo. Doflamingo sepertinya pantas berada di posisi ini, mengingat ia merupakan salah satu orang yang menguasai ketiga jenis haki seperti Hancock. Selain itu, kemampuan dari buah iblis itu nominya pun sangat berbahaya. Ia sangat menguasai berbagai teknik dari buah iblisnya tersebut dan membangkitkan awakening dari buah iblisnya itu. Sebelum Gear 4 Luffy diperkenalkan, sepertinya mustahil bagi Luffy untuk mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1. Marshall di Teach. Teach memang hanya sebentar menjadi Shichibukai, namun dibalik itu semua, ia memanfaatkan posisinya sebagai Shichibukai untuk bebas keluar masuk Impel Down dan merekrut tahanan berbahaya di sana. Meskipun licik, dari segi kekuatan, ia berada satu tingkat di atas Doflamingo sebagai orang yang pernah menjadi anggota Shichibukai. Saat ini, Teach telah menjadi salah satu Yonko berkat dominasinya di dunia dengan kemampuan Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi miliknya. Meskipun bounty miliknya paling rendah di antara Yonko yang lain, tapi Teach memiliki potensi untuk mengimbangi atau bahkan melampaui seluruh Yonko tersebut. Dracul Mihawk.
Dari awal kemunculannya di cerita One Piece, Mihawk belum pernah sekalipun terlihat kesulitan dalam pertarungan. Pada perang Marineford, ia bahkan terlihat begitu tenang meski harus menghadapi sosok tangguh seperti Vista dan yang lain. Selain itu, Mihawk juga diketahui merupakan rival bertarung dari salah satu Yonko. Ia pernah menghadapi Yonko Shanks yang masih memiliki 2 lengan, dan pertarungan tersebut diduga berakhir seimbang karena keduanya tidak menderita luka permanen dari duel tersebut. Statusnya sebagai seorang pendekar pedang terkuat dunia membuat siapapun yang berhadapan dengannya akan gentar. Guru dari Zoro ini juga ditampilkan sebagai salah satu orang yang mampu membelah sebuah kapal perang hanya dengan sekali tebasan saja. Bahkan, dalam movie Stampede, Mihawk mampu menghancurkan meteor besar yang dijatuhkan oleh Admiral Fujitora dalam sekali tebasan saja. Nah, itulah tadi urutan kekuatan Shibukai dari yang terlemah hingga yang terkuat versi anime Zoan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan cerita ini. And last word, terima kasih.